Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kodifikasi keracunan dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Sucita Metrianti, Vina Alicia, dan Yolanda Agung Triwardani. Keracunan sendiri memiliki arti suatu kondisi yang disebabkan oleh obat-obatan, ramuan, dan substansi biologik manakala digunakan secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan petunjuk dokter. Untuk keracunan ini, pada ICD-10, kode yang digunakan adalah T36 sampai dengan T36 sampai T50, termasuk seperti overdosis zat-zat terkait, zat yang diberikan atau dimakan secara salah. Gejala yang umumnya muncul pada penyakit keracunan adalah seperti sakit perut, diare, mual dan muntah, hilang nafsu makan, demam, rasa lemas, dan sakit kepala. Penyebab keracunan sendiri seperti tidak menyimpan makanan dengan benar, seperti tidak menyimpan daging dan susu dalam suhu yang tepat, tidak memasak makanan hingga matang, sehingga bakteri yang ada di dalam makanan tidak terbunuh seluruhnya, menyiapkan makanan tanpa mencuci tangan sebelumnya, kontaminasi silang akibat penggunaan alat masak yang sama untuk makanan mentah dan matang, minum susu dan keju yang tidak dipasteurisasi. Selanjutnya, pertolongan pertama yang dapat dilakukan di rumah untuk mengatasi keracunan makanan. 1. Penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh dengan minum air sedikit demi sedikit. Mulai konsumsi makanan secara perlahan dengan mengkonsumsi makanan yang hambar atau tidak berasa, rendah lemak dan mudah dicerna seperti nasi, pisang, roti, atau biskuit. 3. Hindari makanan dan minuman tertentu seperti kafein, alkohol, produk yang mengandung susu, makanan berlemak, makanan yang terlalu manis, makanan pedas, dan makanan yang digoreng. Yang keempat, istirahat yang cukup. Kelima, jangan minum obat untuk muntah atau mencret tanpa anjuran dari dokter. Selanjutnya, cara mengatasi keracunan makanan yang lebih serius. Yang pertama, paracetamol untuk meredakan demam atau menangani sakit kepala. 2. Antibiotik untuk mengatasi keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri. 3. Loperamid untuk menangani diare dan meredakan rasa mual. 4. Infus cairan bila muntah atau diare tidak mereda. Blok kategori untuk keracunan obat-obatan. Keterangan tentang inklusi dan eksklusi yang cukup luas, misalnya tidak mencakup keracunan obat-obatan tertentu yang termasuk dalam zat adiktif, kodenya F10 sampai F19. Kelompok kedua adalah untuk keracunan zat-zat yang bukan obat atau bukan berfungsi sebagai obat, termasuk makanan. Blok kategori untuk keracunan zat-zat non-medisinalis. Dalam kategori T51, alkohol dimaksud bukan sebagai zat adiktif seperti dalam minuman keras. Jadi, kebiasaan mabuk dan ketergantungan alkohol tidak masuk dalam kategori ini. Yosinkon akibat keracunan obat pestisida golongan organofosfat. Maka langkah codingnya adalah 1. Pertama-tama kita cari dulu kata kunci sinkom dalam indeks alfabetik. Yang kedua, selanjutnya kita cari kode terkait keracunannya, yaitu keracunan pestisida golongan organofosfat. Nah, kita dalam coding keracunan berbagai obat-obatan dan atau zat kimia, maka kita akan mencari kata pada indeks alfabetik volume 3 pada section 3 Table of Drugs and Chemicals. Yang ketiga, pada section 3 kita mencari pada huruf O untuk zat kimia organofosfat. Didapatkan kode keracunan organofosfates adalah T60.0, lalu kita akan cross check ke volume 1. Maka sesuai dengan kaidah coding keracunan, maka diagnosis sinkom akibat keracunan obat pestisida golongan organofosfat, maka codingnya adalah T60.0, R55. Presentasi dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.